Kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di acara Kategoria Ministry Komisi Perempuan. Sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penucapan syukur terima kasih Tuhan buat berkat dan kemurahan anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, buat pagi hari yang indah ini, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kekasih-kekasih Tuhan, tema renungan pagi hari ini, salam dari surga. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, Maria terkejut ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam kepadanya. Bagaimana Maria tidak terkejut kalau sekonyong-konyong mendengar perkataan itu? Lalu Maria bertanya-tanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kekasih-kekasih Tuhan, apakah arti salam dari surga itu? Yang pertama, di dalam ayat 30, beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Salam yang sama itu juga akan diberikan kepada kita sebagai umat Allah yang akan beroleh kasih karunia Allah. Natal kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat akbar, di mana Allah menyatakan kasih karunia kepada umatnya yang berdosa. Allah mengasihi, Allah mempedulikan kita sebagai anaknya untuk memperoleh pengampunan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghapuskan dosa selain kasih karunia Allah berupa penyelamatan yang telah diperbuat oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Oleh karena itu, keselamatan bukan diperoleh karena perbuatan baik kita. Keselamatan bukan diperoleh karena ketaatan kita yang kita lakukan, melainkan Allah memberikan secara cuma-cuma kepada kita. Allah menyatakan perbuatan baiknya kepada kita sebagai umatnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita sekarang boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita.
Salam dari surga itu sebaiknya menjadi perenungan diri dan ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 33 firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Allah memberikan kasih karunia kepada kita, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Kekasih-kekasih Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 31 sampai 34, salam dari surga beroleh keajaiban atau mujizat Allah. Allah kita adalah Allah yang ajaib, yang terkadang pekerjaannya sulit untuk dimengerti, dan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan sulit untuk kita pahami. Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Secara logika, Maria belum bersuami atau belum pernah melakukan hubungan suami istri. Memang kalau kita pikir, tentulah sulit dan tidak masuk akal untuk dimengerti kehendak Allah atau mujizat yang Tuhan lakukan atau berbuat bagi umatnya. Tetapi karena didasari oleh keyakinan Maria bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban, sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, maka di awalnya Maria tidak percaya menjadi percaya bahwa Allah adalah sumber keajaiban, Allah sumber mujizat yang mampu melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah kita adalah Allah yang spektakuler, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, apabila saat ini kau mengalami sakit, percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau mengalami lemah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Kalau mengalami kekurangan, Tuhan sanggup memberkati kita semuanya. Kalau mengalami masalah jalan buntu, Tuhan sanggup membuat jalan keluar yang terbaik. Percayalah, yang susah akan dihiburkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan. Di dalam Lukas 5 ayat 26 firman Tuhan berkata, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Salam dari surga memberikan kepada kita keajaiban dan mujizat yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Natal adalah di mana Allah menyatakan mujizat keajaiban bagi kita semuanya yang percaya kepadanya. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita buka hati kita. Kita undang Tuhan masuk dalam hati kita dan bertata sebagai Raja dalam hidup kita dan sebagai Juru Selamat kita. Yang ketiga, dalam ayat 35, salam dari surga beroleh kuasa Allah. Makna yang ketiga dari salam surga adalah suatu kabar yang baik. Kabar baik apakah itu? Kabar baik setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kuasa Allah, menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah adalah otoritas daripada Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dengan kuasa Allah, maka kita dimampukan untuk lepas dari segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa. Marilah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Andalkan kuasa Allah berkarya dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 10 ayat 19 firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa. Salam dari surga memiliki makna Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada satupun yang berbahaya dan membahayakan kita. Mari, kekasih-kekasih Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan untuk mengurapi kita, memimpin kita setiap hari, karena kita tahu tidak mampu berjalan sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, Natal di musim pandemi yang kita alami saat ini jangan membuat kita menjadi kecil hati. Janganlah menjadikan kita takut, menjadikan kita cemas, khawatir, bimbang dan ragu-ragu. Tetapi marilah kita buka hati kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, sebagai raja kita. Dia raja dari segala raja. Niscaya salam dari surga yang diberikan kepada Maria juga akan diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh mujizat dan keajaiban Tuhan, kita beroleh kuasa Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Natal, selamat ulang tahun Tuhan Yesus, Raja dari segala raja, Juru selamat umat manusia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Salam yang Kau berikan kepada Maria 2000 tahun yang lalu, salam yang sama itu juga Tuhan akan Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Arti daripada salam itu Tuhan, kami menerima kasih karunia Tuhan, kami menerima keajaiban dan mujizat Tuhan, kami menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menerangkan firman Tuhan dalam hati kami dengan kuat kuasa-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.